Direktur Randy. Rizal membuyarkan pikirannya. Rizal berdiri di luar mobil sambil menunggu Randy. Sudah waktunya dia memindahkan direkturnya. Jika dia terus seperti ini, hari akan segera gelap, jadi bagaimana dia bisa melanjutkan balas dendamnya? Ayo kembali, ajak Randy. Randy memalingkan muka dari langit, memejamkan mata dan bersandar di kursi. Pikirannya benar-benar kosong. Dulu, dia pernah mendengar orang berkata bahwa tidak ada pemenang dalam perang. Itu sama dengan perceraian mereka. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Dia hanyalah seorang manusia pada akhirnya, dan dia akan merasakan sakit dan berdarah juga. Dia setuju untuk menyelesaikan perceraian secepat itu karena dia selalu mengingat janjinya padanya. Dia tidak akan memaksanya melakukan apapun, jadi jika dia ingin pergi, dia akan setuju. Namun, saat dia pergi, hatinya kosong. Direktur Randy, tentang video Calvin, meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada istri Anda. Kami telah memastikan bahwa orang yang memakai topeng itu adalah Pak Tua Hendra Guna. Saat mengemudi, Rizal masih rajin melapor ke Randy. Tanpa menunggu jawaban Randy, Rizal sedikit mengangkat kepalanya dan memandangnya sekilas dari kaca spion. Randy menutup matanya. Tidak ada yang tahu apakah dia memperhatikan. Jika perhatiannya terus teralihkan, akan sulit bekerja secara efektif di masa depan. Sepertinya sebagian dari dirinya pergi bersama istrinya. Setelah berpikir sejenak, Rizal menambahkan, tetapi kami belum menemukan petunjuk apapun terkait dia tentang pembunuhan itu. Jadi ada kemungkinan dia bukan pembunuhnya. Aku tidak peduli apakah dia pembunuhnya atau bukan, kita tidak akan membiarkan dia sama sekali. Randy tiba-tiba membuka matanya. Rasa dingin di matanya membuat Rizal menggigil. Dibandingkan dengan kasus pembunuhan, yang tidak bisa dimaafkan adalah Calvin berani macam-macam dengan Putri Bramasta dan memaksa Putri Bramasta meninggalkannya. Dia harus membiarkan orang ini merasakan sakitnya. Rasa sakit karena berpisah dengan istri dan putrinya tidak bisa disia-siakan. Setelah memberi perintah kepada Rizal, Randy kembali memejamkan mata dan berkata, "Ayo pergi ke Joy Ocean Park." Randy ingat ini pertama kalinya dia mengundang Putri Bramasta makan malam. Setelah makan, dia mengisyaratkan bahwa dia ingin berjalan-jalan bersamanya. Dia ingat apa yang terjadi malam itu. Dia menunjukkan kepadanya laut di balik hutan bakau. Dia berkata dengan antusias bahwa dia ingin membangun taman laut pribadi di sana. Setiap kali suasana hatinya sedang buruk, dia akan berjalan-jalan sendirian di sana. Ia ingin menikmati semilir angin laut, mendengarkan suara deburan ombak, dan melihat burung-burung beterbangan di taman laut pribadi. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah. Dia mengatakan kepadanya bahwa tempat itu mungkin adalah cagar alam. Sekalipun dia punya uang, tanpa persetujuan pemerintah, dia tidak akan bisa membangun taman di sana. Dia hanya mengatakan ini sekali, tapi dia masih mengingatnya dengan kuat. Belakangan, ia meminta anak buahnya menyusun usulan pengembangan taman laut dan mendapat persetujuan pemerintah dengan biaya yang besar. Menurut apa yang pernah dia jelaskan, dia secara pribadi membuat sketsa desain yang akan mewujudkan impiannya menikmati laut. Kemarin adalah tanggal penyelesaian taman laut. Fasilitas dan dekorasi sudah siap dan dapat mulai beroperasi sepenuhnya. Dia bisa membawa dia dan anak-anak mereka ke sana kapan saja untuk mewujudkan mimpinya. Namun, saat dia hendak menyampaikan kabar baik ini padanya, dia berbicara tentang perceraian. Perceraian. Randy sudah tidak bisa mengingat lagi bagaimana perasaannya saat mendengar Putri Bramasta mengucapkan kata itu. Mungkin dia membeku dan mati rasa, jadi dia hanya tersenyum seperti biasanya dan menatapnya dengan tenang, pada momen yang menyayat hati itu.
Putri Bramasta tidak akan pernah tahu badai macam apa yang melanda hatinya ketika mendengar kata perceraian. Dia juga tidak akan memberitahu dia. Mungkin di mata Putri Bramasta, dia hanyalah orang yang dingin dan kejam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Memang benar, dalam pekerjaan dan bisnisnya, dia berdiri sangat tinggi dan kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun di hadapan Putri Bramasta, dia hanyalah manusia biasa. Seperti orang lain, pada akhirnya dia tetaplah manusia. Dia akan merasakan sakit dan kesedihan. Pada saat yang sama, dia sangat mencintai seorang wanita. Dia ingin sekali membawanya di bawah sayapnya dan mencintainya selama sisa hidupnya. Randy tertawa halus dan dingin. Kemudian, dia menyembunyikan semua emosinya di bawah wajahnya yang tanpa ekspresi. Di ruang keamanan di Bandara Kota Jakarta, terjadi perang mata-mata besar-besaran. Agam, Kapten Militer Kota Jakarta, hadir bersama Priscilia Sanjaya dan beberapa lainnya. Setidaknya ada 15 orang di ruangan itu. Agam berdiri tegak dengan seragam militernya. Dia mengamati seluruh ruangan. Beraninya kamu menculik orang di bandara. Bodoh sekali, apa kau sudah gila? Kapten Agam, kami tidak lemah. Seorang pria menjawabnya. Lawan mereka terlalu kuat. Dengan demikian, mereka ditangkap bahkan sebelum mereka sempat menyerang. Siapa yang mengirimmu ke sini? Agam tidak berminat mendiskusikan kemampuan mereka. Pemimpin kelompok itu menjawab, tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami datang ke sini sendirian. Tamparan sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar keras oleh Agam. Jangan mengira aku sebodoh kamu. Bodoh sekali. Bagaimana dia bisa berharap Agam mempercayai jawabannya? Agam pemarah, dan dia tidak mengikuti aturan. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang tidak jujur. Jika dia hanya menamparkan orang itu alih-alih mencabik-cabiknya, dia sudah melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Terlebih lagi, Priscilia sedang menasihatinya di sisinya. Agam, tenanglah. Jangan pukul mereka tanpa alasan apapun. Orang ini punya mulut, tapi mereka tidak bisa bicara dengan benar. Jadi kita bisa memotong lidah mereka saja. Jelas sekali dia sedang mengipasi api. Agam menarik Priscilia yang lucu ke belakangnya, dan terus berbicara kepada mereka semua di ruangan itu, jujurlah padamu, atau kamu akan menderita kematian tanpa ampun. Priscilia mengintip dari belakang Agam dan mengulangi, kamu berani sekali karena memilih main-main dengan kakak iparku. Sudah kubilang, sebaiknya kamu ceritakan semua yang kamu tahu. Kalau tidak, saat kakakku datang, kamu tidak punya pilihan selain menderita. Belum lama ini, dia digendong keluar bandara oleh Agam, namun Agam membawanya kembali ke bandara melalui pintu masuk staf. Bukan hanya mereka berdua yang diatur untuk memasuki bandara, tapi ada juga tim orang-orang yang bekerja di bawah komando Agam. Ketika Priscilia bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan, anak buah Agam telah mengidentifikasi beberapa gangster yang menyamar sebagai pelancong. Mereka ingin menculik Putri Bramasta. Mengetahui bahwa orang-orang ini ingin menculik kakak ipar tercintanya, Priscilia sangat marah hingga dia langsung menendang mereka secara impulsif. Belakangan ini, Priscilia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Agam. Priscilia benar-benar memahami apa yang dimaksud Agam dengan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Beberapa pria saling memandang dan bertukar pandang. Ada kekhawatiran di mata mereka, tapi mereka tetap tidak mengatakan apa-apa. Bibir orang-orang ini tertutup rapat, mereka tidak ingin mengungkapkan dalang mereka. Priscilia sangat cemas hingga dia ingin menghajar mereka lagi. Dia berteriak lagi, Agam, mereka tidak akan mengatakannya, kan? Berikan padaku, aku akan membunuh mereka. Tidak perlu mempermasalahkan mereka.
Agam mencibir dan memberi isyarat kepada tentaranya untuk datang. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, bawa saja mereka kembali ke wilayah militer. Aku tidak keberatan dengan metode yang kau gunakan untuk menyeret mereka ke sana. Agam mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat waktu dan berkata, sebelum jam 8 malam, kita harus mengetahui kebenarannya. Sebelum menangkap orang-orang ini, Randy sudah memberitahu Agam tentang orang-orang yang akan mencoba menculik Putri Bramasta. Padahal, mereka semua tahu siapa dalangnya. Namun, mereka ingin memaksa orang-orang ini untuk mengkhianati dalang mereka dengan mengungkapnya, agar dalang menyadari betapa sakitnya pengkhianatan. Agam, apakah kamu yakin orang-orang itu akan mengungkap dalangnya? Orang-orang tersebut kemudian ditangkap dan dideportasi ke wilayah militer di kota Jakarta, namun Priscilia tetap khawatir. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.